Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Franciscus Bella, NIM 2101 1500089. Di sini kita akan belajar tentang teori belajar motorik. Di pertemuan 1 kita belajar tentang konsep dasar belajar motorik. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu. Yang kedua, pengertian belajar motorik. Belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerak tubuh atau bagian tubuh. Yang kedua, kita akan belajar tentang tahap-tahap belajar motorik. Di sini yang kita belajar yang pertama, tahap kognitif. Tahap kognitif ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Yang kedua, tahap asosiatif. Pada tahap ini, siswa melaksanakan latihan yang merupakan rangkaian dari tahapan pelaksanaan perencanaan. Yang ketiga, tahap otomatisasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari belajar motorik. Di pertemuan 2, kita belajar tentang teori belajar motorik. Di dalam teori belajar motorik ada 2. Yang pertama, teori akademis. Teori Adams. Teori ini berasumsi bahwa pada umumnya manusia menyenangi perilaku yang adil atau seimbang. Yang kedua, teori skema. Teori skema merupakan suatu sistem yang konseptual yang perlu untuk dipahami. Yang kedua, teori skema. Teori skema merupakan suatu sistem yang konseptual yang perlu untuk dipelajari. Di pertemuan 3, kita belajar klasifikasi respon motorik. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Berdasarkan yang pertama, keterampilan motorik diskrit. Yang kedua, keterampilan motorik serial. Dan yang terakhir, keterampilan motorik kontinu. Kita masuk ke pertemuan 4 dan 5. Di sini kita akan belajar mengenai yang pertama, klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah bagian atau unsur. Yang kedua, gerak psikomotor tubuh manusia. Di sini ada 6. Yang pertama, gerak refleks. Yang kedua, gerak dasar fundamental. Yang ketiga, kemampuan perseptual. Yang keempat, kemampuan fisik. Yang kelima, gerak keterampilan. Dan yang keenam, komunikasi non-diskutif. Kita masuk ke pertemuan 6 dan 7. Di sini kita akan belajar mengenai teori psikologis belajar. Di sini ada 2. Yang pertama, teori behavioristik, dan yang kedua, koneksionisme dari Conrick. Baik, di pertemuan ke-8 ini kita akan belajar mengenai teori kognitif. Di dalam teori kognitif ada evaluasi, sintesis, analisis, penerapan, pemahaman, dan pengetahuan. Yang kedua, teori Bloom. Dan yang ketiga, ada adopsi perilaku. Di dalam adopsi perilaku ada 3. Yang pertama, awareness, yang artinya kesadaran. Yang kedua, evaluasi atau perhatian atau tertarik. Yang ketiga, adopsi, artinya menerima. Kita masuk yang berikut, pengelolaan informasi terhadap gerak. Di sini ada 4. Yang pertama, pada dasarnya manusia membutuhkan informasi atau berita terkini. Yang kedua, banyak informasi. Awas salah tafsir atau perspektif. Yang ketiga, informasi akurat bisa memberikan data yang valid. Dan yang keempat, gerak juga membutuhkan informasi. Baik, demikian penjelasan tentang teori belajar motorik dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Saya ucapkan terima kasih.